sehat. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kami boleh selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan biarlah ya Bapa, kami tetap teguh, kami tetap yakin karena kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biarlah firman ini juga akan memampukan kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih, mewarnai kehidupan keluarga kami dengan kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 9. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mewarnai kehidupan keluarga kita dengan taat dan kasih. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mewarnai kehidupan keluarga kita dengan ketaatan dan kasih. Tentu bukan ketaatan karena kita takut atau terpaksa, tapi ketaatan yang dilandaskan oleh kasih. Hari ini kita diingatkan sebagai anak-anak untuk menghormati orang tua kita. Tetapi juga sebagai orang tua, kita diingatkan untuk mengasihi anak-anak kita dan memahami apa yang mereka alami. Saya teringat beberapa hari yang lalu, anak saya ketika dia sedang belajar jarak jauh, ya, tiba-tiba di sela-sela dia belajar, dia mencoret pakaiannya. Suami saya melihat langsung marah. Namun ada hal yang saya lihat jauh lebih dalam, yaitu ketika anak saya mencoret, dia pasti punya alasan. Dan saya memahami kondisinya. Saat ini dia sudah berada pada tingkat kebosanan dalam belajar tanpa berteman. Dan saya memahami dan saya menegur anak saya, kalau bisa adek coret saja buku gambar, jangan baju. Harus ada saling memahami, perasaan empati antar anggota keluarga kita. Dengan begitu kasih akan tercipta. Kita akan saling mendukung, saling menopang dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Orang tua harus memahami kesulitan anak. Anak harus memahami kesulitan orang tua. Sehingga kita boleh sama-sama saling menguatkan dalam kasih Kristus. Tidak hanya antar anggota keluarga, orang tua atau anak. Tapi juga dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan di ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sebagai seorang yang bekerja, ya, yang melayani sebagai hamba, kita juga harus melakukannya dalam ketulusan, dilandaskan oleh kasih, sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat. Tidak hanya itu, dan pada ayat 9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga,
dan ia tidak memandang muka. Sebagai orang yang memiliki power, kuasa atau jabatan, kita juga harus mengasihi orang-orang tanpa melihat jabatan yang mereka miliki. Kita harus mengasihi, tidak memberi ancaman. Kita boleh mendukung satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk mengasihi. Dan biarlah kita boleh terus bertahan dalam kondisi ini dengan terus mengasihi. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk firman yang kami dengarkan. Ajar kami untuk terus mengasihi satu sama lain. Kami selaku sebagai anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai pekerja, kami sebagai orang yang memiliki jabatan. Kami mau mengasihi ya Bapa dengan kasih-Mu yang tulus. Sehingga kehidupan ini diwarnai dengan kasih-Mu. Dan kami dikuatkan melewati masa demi masa yang tidak mudah ini Tuhan. Tapi kami kuat karena kami dipenuhi oleh kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekian sapaan rohani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.